Nah, ini gue nyalain dulu nih. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di MRP Production. Udah lama banget kita nggak ketemu. Wah gila, gue udah libur 2 bulan kalau nggak salah. Tapi terima kasih yang mungkin kalau ada yang nungguin konten-konten gue. Dan kita langsung lanjut lagi. Kita bakal bahas fan casing dari Gamen GCF 100, 200, dan 300 yang udah ada di samping gue nih teman-teman. Tapi sebelum itu, terus dukung MRP Production dengan cara like, komen, dan subscribe juga channel ini. Semoga channel ini bisa mencapai 2000 subscriber aja dulu teman-teman. Yuk dukung, semoga MRP Production bisa mencapai 2000 subscriber. Dan juga lu juga bisa dukung gua di Saweria gua di sini nih. Nih di sini aja nih yang gampang nih ya. Nah, lu tinggal kirim pakai OVO, Dana, atau link aja. Nah, teman-teman, fan casing itu peruntukannya untuk setup PC teman-teman itu agar menciptakan udara yang adem di dalam komputer ya. Jadi fan casing itu tidak serta-merta langsung mendinginkan prosesor atau VGA card atau semacamnya, tapi dalam ruangan casing itu tercipta airflow atau aliran udara sehingga udara yang dilepaskan dari heatsink prosesor atau juga heatsink dari VGA card itu dibuang lagi langsung keluar dari casing. Itu gunanya dari fan casing. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, kita langsung aja unboxing setiap GCF 100, GCF 200, dan GCF 300 apa aja sih dari paket pembeliannya. Yuk, kita lihat dulu videonya. Nah, sekarang kita bakal unboxing aja nih ketiga fan casing. Yang pertama, gue bakal buka GCF 100 ya. Ini yang paling pelan RPM-nya nih kalau nggak salah. Nah, oke, framenya warna hitam dan ringan sih. Oh, dapat baut ternyata. Oke, dapat baut, dan ini konektornya menggunakan Molex. Kabelnya cukup panjang. Lalu selanjutnya GCF 200 teman-teman. Nah, oke, ada dapat juga. Nah, oh warnanya putih, clean banget, bagus sih. Ini kalau setup bersih enak banget sih ini. Untuk konektornya ini Molex juga. Dan selanjutnya GCF 300 langsung aja. Oke, ini lebih berat. Dan oke, kartu garansi gue taruh sini. Dan ini lebih berat dan kayaknya lebih bagus deh. Enak juga ini. Dan konektornya Molex. Bener, tapi ada tambahan 3 pin konektor ya. Untuk ke motherboard juga bisa. Oke, ini dia. Nah, gue bakal bahas dari tekstur framenya juga ya. Dari GCF 100 itu teksturnya sendiri berwarna hitam doff dan seperti keset kalau kita sentuh ya teman-teman. Framenya full hitam. Dan kalau untuk yang GCF 200, framenya tuh berwarna transparan putih. Dan teksturnya itu licin banget dan enak lah. Dan untuk yang GCF 300 itu terdapat 2 frame. Jadi frame belakangnya itu warna hitam dan frame depannya itu berwarna putih susu tapi transparan dan juga menampilkan dari lampu RGB-nya. Nah, yang GCF 300 ini cukup luxury, cukup mewah ya menurut gua. GCF 100 ini yang paling murah harganya. GCF 100 itu di sisi-sisi bautnya itu tidak ada bantalan karet ya teman-teman. Biasanya kalau di fan casing itu ada bantalan karet untuk baut. Lalu untuk beratnya sendiri GCF 100 ini cukup light atau ringan, hanya 100 gram sesuai dengan timbangan gua. Dan juga dari fan casing ini ukurannya 120 mm kali 120 mm kali 25 mm atau ukurannya sekitar 12 cm ya kalau panjang dan tingginya. Dan konektornya ini menggunakan konektor Molex untuk yang GCF 100. Dan untuk tipe RGB-nya sendiri ini RGB statis untuk GCF 100. Dan ya kecepatannya harganya ya teman-teman bisa lihat kan harganya murah. Kecepatan GCF 100 itu hanya 900 rpm. Maka dari itu gue
merasa cocoknya untuk GCF 100 ini untuk fan casing front panel kalau di casing ya, di casing komputer gitu. Nah, dan untuk prosesnya kipas ini tidak ada noise-nya ya. Gue jujur aja nih, nggak ngelebih-lebihin, memang nggak ada noise-nya, sangat pelan karena ya RPM-nya juga kecil sih, hanya 900. Kita lanjut ke GCF 200 ya teman-teman. Nah, untuk GCF 200 yaitu yang lebih cepet sedikit lah untuk GCF 200. Untuk GCF 200 ini ada bantalan karet. Nah, kalau ini ada nih mulai di GCF 200, lalu ukuran dimensinya itu 12 kali 12 kali 2,5 cm ya standar, dan beratnya itu sekitar 92 gram. Ini lebih ringan dari GCF 100 teman-teman, dan konektornya menggunakan konektor molet dan daya yang dibutuhkan itu hanya sebesar 12 volt. Untuk RGB-nya sendiri ini RGB yang statis tapi warnanya lebih lebih berwarna daripada GCF 100 ya, karena kalau GCF 100 menurut gua cukup boring, tapi kalau untuk GCF 200 dia lebih hidup warnanya, apalagi didukung sama frame clear itu, yang frame transparan itu. Jadi enak banget buat setup yang clean, yang setup bersih, yang PC-nya warna putih itu cocok banget buat GCF 200 teman-teman. RPM-nya itu sampai 1100. Ini standar ya, menurut gue ini RPM yang standar, tapi ini udah cukup bagus untuk menciptakan airflow yang bagus di PC teman-teman. Nah, untuk seri GCF yang terakhir yaitu GCF 300, ini juga ada bantalan ya untuk dibaut ya, besar dimensinya sama 12 cm kali 12 cm dengan ketebalan 2,5 cm. Untuk konektornya sama, ada Molex-nya, tapi dilengkapi juga untuk yang 3 pin kalau teman-teman pengen nyoloknya di Mobo. Jadi ini lebih agak ada opsionalnya. Untuk beratnya sendiri dia paling berat karena tadi ada 2 frame, jadi dia sekitar 133 gram sesuai dengan yang gua ukur sendiri barusan. And then untuk RGB-nya lebih hidup karena lo bisa lihat nih dia posisinya di atas ini, RGB-nya lebih berwarna, lebih banyak, tapi dengan main color-nya itu ada kuning, ada hijau, ada biru, ada merah. Dan untuk RPM kecepatannya ini lebih tinggi sedikit dari GCF 200, itu sekitar 1200, dan rata-rata memang fan casing itu banyak di berputar angka 1200 teman-teman. Dan untuk GCF 300 voltasenya juga sama, hanya 12 volt, dan noise-nya juga sampai yang walaupun 1200, senangnya nih noise-nya nggak ada. Bahkan untuk GCF 300 yang RPM-nya 1200 itu noise-nya tipis banget. Ini nggak gue lebih-lebihin ya teman-teman. Dan dari ketiga kipas ini dibubuhi ya menggunakan teknologi bantalan hidrolik FDB yang diklaim sama Gamen itu bertahan bisa sampai 4000 jam ya. Ini cukup lama karena gua rasa fan casing itu biasanya sih awet-awet ya. Jadi lo harganya murah. Lo yang paling istimewa dari ini adalah ketiganya dibanderol kurang lebih dari 30.000 itu per tanggal sekarang. Itu tanggal berapa ya teman-teman? Tanggal 1 Mei 2022. Itu gila banget. Dan dari RGB yang ditampilkan itu ini worth it banget loh. RGB-nya halus banget, berwarna banget, tapi harganya nggak nyampe 30.000 loh, bayangin itu ya. Gila. Nah, kita langsung masuk nih. Biasa di channel MRP Production itu ada masuk bagian kekurangan dan kelebihan. Tapi jujur aja ya, ini nggak disponsori oleh Gamen loh. Jujur aja, fan casing ini tanpa kekurangan ya. Karena mengingat harganya hanya kurang dari 30.000, lu mau cari apa lagi men? Itu loh pertanyaannya di situ gitu loh. Kalau kelebihan sih gua rasa standar aja, tapi menurut gua bisa memberikan rekomendasi di setiap seriesnya. Untuk series GCF 100 itu cocoknya menurut gua front panel ya, yang 3 itu loh yang di depan setup ya, kayak punya gue juga ada. Itu 3 menggunakan GCF 100 tuh bagus, apalagi casing lu warnanya hitam itu nyocok banget karena frame-nya berwarna hitam. Untuk yang GCF 200 tuh cocoknya buat gua adalah yang setup clear warna putih, casingnya itu cocok, dan dia juga didukung dengan RPM yang cukup tinggi yaitu 1100. Untuk GCF 300 yang paling gue rekomendasikan, mau lu pakai di front panel, mau lu dipakai di back panel ya, karena dia kecepatannya 1200, mau cocok dimanapun, dan RGB-nya tuh paling enak dilihat bagi gua ya. Ini subjektif dari MRP Production gitu teman-teman. Sekian dari gua
Billy MRP Production. Semoga dari video awal ini gue bakal terus memberikan rekomendasi yang terbaik untuk peripheral gaming atau tentang masukan-masukan setup. Terima kasih sekali lagi. Terus dukung gue MRP Production dengan cara like, comment, dan subscribe. Lu juga bisa dukung gue dari Saweria gue di sini nih teman-teman. Gue taruh di sini dan gue tunggu dukungannya sampai 2000 subscriber teman-teman. Kita nggak usah jauh-jauh dulu ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dari gue Billy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.